Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Ihsan dengan nomor NIM 933104619 dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Tasawuf. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Yang pertama, secara bahasa, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlu sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam diri serambi-serambi di masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Secara istilah, tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Yang kedua, jelaskan objek, sumber, dan dasar-dasar ilmu tasawuf. Objek ilmu tasawuf. Objek kajian tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasan tasawuf lebih banyak menekankan pada masalah jiwa manusia secara immaterial. Mengenai objek ilmu tasawuf, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu objek material dan objek forma. Untuk objek materialnya, menurut Al-Qurdi, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah amalan hati atau batin dan perasaan dalam hal membersihkan atau menyucikan diri. Sedangkan menurut Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengemukakan bahwa objek ilmu tasawuf adalah an-nafsu wal qulub wal arwah atau masalah jiwa, hati, dan ruh. Dari pendapat Amin Al-Qurdi dan Ibnu Athaillah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah hal ihwal batin yang menyangkut jiwa, hati, dan ruh. Adapun objek formanya, menurut Asmaran, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah aspek esoteris yang berorientasi kepada pembinaan moral dan ibadah. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa yang menjadi objek forma dari ilmu tasawuf itu adalah segala usaha yang dilakukan untuk tujuan membentuk kepribadian yang baik dan bersih hingga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sumber ilmu tasawuf. Sumber pokok tasawuf dalam Islam adalah bermula dari pangkal ajaran agama Islam itu sendiri. Walaupun sebagian ahli ada yang mengatakan bahwa tasawuf Islam itu timbul sebab adanya pengaruh dari luar Islam, dan kata sufi tidak disebutkan atau diterangkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Namun apabila kita mencari dan menyelidiki secara seksama pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka banyak sekali didapati dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis itu yang berfungsi sebagai sumber tasawuf. Adapun apa saja sumber-sumber kajian tasawuf sebagai yang diuraikan di atas, bahwa Al-Quran dan Al-Hadis selalu mempunyai kedudukan dalam setiap disiplin ilmu keagamaan.
Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa sumber-sumber tasawuf yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijtihad para sufi seperti Zunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, Al-Junaidi al-Baghdadi, Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, dasar-dasar ilmu tasawuf. Tasawuf, jika dilihat dari dasar-dasar Al-Quran maupun Sunnah, maka dapat dipahami bahwa tasawuf dan sufi memiliki posisi tertentu dalam lingkungan Islam, atau dengan kata lain bahwa tasawuf atau kehidupan sufi dapat ditemukan dalam Islam, baik itu dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maupun implementasi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan para sahabat beliau dan tabi'in. Nomor 3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Berikut sejarah perkembangannya. Sejarah lahirnya tasawuf tidak terlepas dari berbagai faktor. Di antara beberapa faktor tersebut adalah faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam kedua sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah. Reaksi rohani kaum muslimin terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi di kalangan umat. Yang ketiga, kependataan atau Rabbaniyah. Agama Nasrani sebagai konsekuensi agama yang lahir sebelum Islam. Yang keempat, reaksi terhadap fikih dalam ilmu kalam. Sejarah singkat perkembangan tasawuf. Masa Rasulullah SAW belum dikenal istilah tasawuf. Kata tasawuf dan sufi belum dikenal pada masa awal Islam. Namun tanda-tanda sufi dan keilmuan kesufian itu sudah ada. Meskipun nama sufi dan tasawuf sendiri belum muncul, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan lain-lain. Tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad ketiga Hijriyah oleh Abu Hasim dengan meletakkan sufi di belakang namanya menjadi Abu Hasim al-Sufi. Dalam Islam sebelum adanya tasawuf, terlebih dahulu muncul apa yang dinamakan zuhud. Zuhud sendiri muncul pada akhir abad 1 dan awal abad 2 Hijriyah. Menurut para ahli, zuhud adalah fase yang mendahului tasawuf, karena perihal yang paling penting bagi seorang sufi adalah zuhud, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi seorang sufi, terlebih dahulu harus menjadi seorang zahid, barulah menjadi sufi. Nomor 4. Jelaskan perbedaan antara mahkamat dan ahwal, serta macam-macam tingkatan keduanya dan pengertiannya. Mahkamat dan ahwal merupakan suatu permasalahan yang berhubungan dengan dunia terekat. Setiap orang yang berterekat itu pasti akan melalui makam-makam yang tertentu dalam setiap perjalanannya menuju kepada Allah. Tiada makam yang dilalui tanpa ahwal, dan tiada ahwal yang dilalui tanpa mahkamat. Keduanya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Mahkamat dan ahwal itu adalah proses membentuk akhlak. Ketika seorang mengaplikasikannya, maka dirinya akan menjadi seorang yang jiwanya bersih dan sifat-sifat mazmumah. Mahkamat dan ahwal itu ditempuh secara bertahap dan sifatnya itu menetap. Sedangkan ahwal itu suatu hal yang tidak melekat dan ia tidak tetap.
Ia datang dan pergi seperti kilat. Menurut Ibnu Athaillah berpendapat bahwa al-ahwal itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu al-mubtadi, al-mutawassir, dan al-muntaha. Al-mubtadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan hati seorang yang salih dari sifat lalai yang ada pada dirinya, sehingga hatinya akan berada dalam keadaan sadar. Dengan hal itu dapat mengeluarkan diri dari kelalaian hati kepada terangnya cahaya kesadaran. Al-mutawassir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati seorang salik itu senantiasa hadir di dalam mengingatnya sehingga dia lupa kepada yang lainnya. Al-muntaha adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati seseorang salik itu senantiasa suhud terhadap hakikat Allah. Tingkatan-tingkatan makamat secara garis besar ada 8, yaitu makam taubat, makam zuhud, makam sabar, makam syukur, makam kauf, makam raja, makam ridho dan tawakal, dan makam mahabbah. Berikut tingkatan-tingkatan makam menurut beberapa ahli berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Menurut Ibnu Athaillah adalah sebagai berikut. Makam taubat. Taubat merupakan langkah awal yang harus dilalui seorang salik. Sebelum mencapai makam ini, seseorang salik tidak bisa mencapai makam-makam lainnya, karena sebuah tujuan akhir tidak akan dapat dicapai tanpa adanya langkah awal yang benar. Menurut pandangan Ibnu Athaillah, cara melakukan taubat dengan bertafakur dan berkhalat. Makam zuhud. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, zuhud itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, zuhud zahir jali, seperti zuhud dari perbuatan berlebih-lebihan dalam hal apapun. Yang kedua, zuhud batin kafi, seperti zuhud dari segi bentuk, kemimpian, dan lain-lain. Makam sabar. Dalam hal ini sabar menjadi 3, yaitu sabar terhadap perkara haram, sabar terhadap kewajiban, dan sabar terhadap segala perencanaan dan usaha. Sabar merupakan suatu makam yang diperoleh melalui usaha salik sendiri. Namun, sabar dalam suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salik dan orang-orang yang dipilihnya. Selanjutnya, makam syukur. Makam syukur dalam pandangan Ibnu Athaillah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu syukur dengan lisan, syukur dengan anggota tubuh, dan syukur dengan hati. Selanjutnya, makam kauf. Seorang salik dapat mencapai derajat makam kauf apabila dia merasa takut atas sirnanya hal dan makamnya, karena dia tahu bahwa Allah memiliki kepastian hukum dan kehendak yang tidak dapat dicegah. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut suatu makam dan hal yang ada pada diri salik, ketika itu juga Allah akan mencabutnya. Selanjutnya, makam raja. Raja bukan semata-mata berharap. Raja harus disertai dengan perbuatan. Jika raja hanya berupa harapan tanpa perbuatan, maka tidak lain itu hanyalah sebuah angan-angan atau impian belaka. Dengan demikian, wajib bagi seorang salik untuk menyertakan rajanya dengan amal kepatuhan dan peribadatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah secara kontinu. Selanjutnya, makam ridho dan tawakal. Ridho adalah penerimaan secara total terhadap ketentuan dan kepastian Allah.
Makam ridho bukanlah makam yang diperoleh atas usaha salik sendiri. Akan tetapi ridho adalah anugerah yang diberikan Allah. Jika makam ridho sudah ada dalam diri salik, sudah pasti makam tawakal juga akan terwujud. Oleh karena itu, ada hubungan yang erat antara makam ridho dengan makam tawakal. Orang ridho terhadap ketentuan dan kepastian Allah. Dia akan menjadikan Allah sebagai penuntut dalam segala urusannya. Dia akan berpegang teguh kepadanya dan yakin bahwa dia akan yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya makam mahabbah atau cinta kepada Allah adalah tujuan luhur dari seluruh makam, titik puncak dari seluruh derajat. Tiada lagi makam setelah mahabbah, karena mahabbah adalah hasil dari seluruh makam, menjadi akibat dari seluruh makam seperti rindu, senang, ridho, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 5. Jelaskan pengertian dan konsep zuhud dalam tasawuf. Zuhud menurut istilah adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhirat. Zuhud menurut bahasa adalah berpaling dari sesuatu karena hinanya sesuatu tersebut dan karena seorang tidak memerlukannya. Menurut ahli tasawuf, zuhud artinya membuang kesenangan dunia untuk mencapai kesenangan akhirat. Berperilaku zuhud artinya berusaha agar hati tidak dikendalikan atau didominasi oleh dunia. Secara umum, ada 5 hal signifikan konsep zuhud hamka dalam kehidupan modern. Yang pertama, menganalisasi kecintaan terhadap dunia. Yang kedua, mengatasi problematika spiritual masyarakat modern. Yang ketiga, memberikan sumbangsi bimbingan etis. Yang keempat, memberikan pijakan prinsipil pluralisme agama. Dan yang kelima, memberikan kontribusi metode intuitif. Berikut jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.